Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Catur Darmayanto, untuk Anda semua, para sahabat yang masih percaya bahwa kejujuran adalah kekuatan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pitutur Jawa yang masih relevan untuk kita terapkan pada abad 21 ini. Sing bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Sebuah pitutur sederhana, tetapi justru pada kesederhanaannya terletak suatu kekuatan. Pitutur ini insya Allah menjadi tameng kita guna melawan arus zaman yang penuh dengan kebohongan. Di zaman serba cepat seperti saat ini, kejujuran terasa semakin langka. Sering kita saksikan di layar televisi dan semua platform media sosial, bahkan dalam ruang-ruang kekuasaan adanya pertunjukan kepalsuan yang dibungkus rapi dengan pencitraan. Banyak yang tampil meyakinkan, namun hanya sedikit yang benar-benar amanah. Banyak yang bicaranya terdengar bijak, namun ujungnya hanya untuk meraih simpati. Saat ini kita hidup dalam zaman yang penuh suara tetapi minim makna. Media sosial dipenuhi janji-janji, sedangkan di sisi panggung politik dipenuhi pencitraan. Kita tidak kekurangan pemimpin, namun zaman ini sudah terjangkit wabah virus krisis keteladanan, di mana arus kebohongan seolah-olah telah menjadi panglima. Oleh karenanya, kita perlu kembali menengok ajaran leluhur kita sendiri, yaitu falsafah kepemimpinan Jawa. Guna membentuk pemimpin yang jujur, rendah hati, dan benar-benar peka terhadap amanah rakyatnya, tidak ada salahnya kita padukan falsafah kepemimpinan Jawa dengan ajaran tauhid dari wahyu ilahi. Sahabatku, ojo rumangsa bisa, nanging sing bisa rumangsa. Artinya, jangan merasa bisa, tetapi belajarlah untuk bisa merasakan. Dalam budaya Jawa, rumangsa bisa artinya merasa bisa atau faktanya belum bisa, namun hanya sekedar merasa bisa. Hal ini dapat dikategorikan
kesombongan. Sebagai gambaran, orang yang belum tentu mampu tetapi sudah merasa paling paham dan paling hebat. Celakanya, hari gini banyak pemimpin justru tenggelam dalam rumangsa bisa atau merasa paling hebat, merasa paling benar, dan merasa tak butuh nasihat siapapun. Rumangsa bisa adalah salah satu bibit dari krisis kepemimpinan. Bahkan dalam Islam, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Bentuk nyata panglima kebohongan yaitu ketika pemimpin merasa paling bisa, maka ia akan menolak kritik, menutupi kelemahan, dan menampilkan pencitraan palsu demi mempertahankan kekuasaannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Luqman ayat ke-18. Pemimpin rumangsa bisa bukan membangun, tapi justru menghancurkan, bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Yang lebih berbahaya, pemimpin rumangsa bisa membungkus kebohongan dengan percaya diri yang palsu. Berbeda dengan pemimpin bisa rumangsa, yang berarti mampu merasakan, mampu berempati, dan mampu memahami tanggung jawab yang diembannya. Pemimpin bisa rumangsa hatinya peka terhadap suara rakyat, tidak sibuk membela diri, tetapi sibuk memperbaiki diri. Pemimpin seperti ini tidak memanfaatkan kekuasaan untuk membungkam, akan tetapi untuk melayani. Ia memimpin dengan hati, bukan dengan gengsi. Dalam ajaran Islam, sikap seperti ini merupakan bentuk takwa atau sadar bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Takwa melatih seseorang
untuk ngerti rasa, bukan hanya logika dan data yang dikejar, tetapi juga rasa manusiawi, rasa hormat, rasa malu, dan rasa tanggung jawab. Inilah bentuk kepemimpinan spiritual yang merendah, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa jabatan hanyalah titipan, sehingga tidak akan tega membohongi rakyatnya, karena dia sadar kekuasaan itu bukan takhta, tetapi amanah. Sahabat, mari kita jujur. Berapa banyak pemimpin yang berkata manis saat kampanye, tetapi berubah ketika telah berkuasa. Istilah panglima kebohongan kita gunakan untuk menggambarkan realitas hari ini, di mana banyak pemimpin yang tampil bagaikan jenderal di medan perang, tetapi bukan untuk memperjuangkan kebenaran, melainkan membela kebohongan demi kursi dan citra dirinya. Zaman sekarang, kebohongan bisa dibuat viral, dibungkus dengan konten, diiklankan, dan dijual ke publik. Ada yang menggunakan jasa buzzer untuk menyerang lawan. Ada yang memelintir data dan fakta agar terlihat hebat. Dan ada pula yang menjual empati palsu agar tampak peduli. Ini bukan sekedar strategi politik, ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebenaran. Pemimpin model ini bukan hanya gagal secara moral, tetapi juga menyeret bangsa ke dalam kekacauan batin, di mana kebenaran menjadi relatif dan yang berani jujur justru dikucilkan. Untungnya kita punya warisan luhur yang bisa menjadi pedoman. Ajaran Jawa yang penuh rasa dan tata krama berpadu indah dengan nilai ajaran Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Tauhid mengajarkan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Manusia sekaya apapun, sepintar apapun, tetaplah hamba. Bahkan pemimpin pun hanyalah pelayan bagi rakyatnya. Di tengah dunia yang penuh tipu daya, kita perlu kembali ke ajaran leluhur dan tauhid, karena kita harus memilih jalan yang lurus meskipun tidak populer, yang pada akhirnya kejujuran bukan hanya strategi tetapi jalan hidup. Pemimpin sejati bukan mereka yang viral, tetapi mereka yang istiqomah, teguh di jalur kebenaran. Kesimpulan, saudaraku, kepemimpinan
bukan soal siapa yang paling vokal, tetapi siapa yang paling ngerti rasa. Bukan soal siapa yang naik panggung, tetapi siapa yang mau turun tangan. Kita semua bisa jadi pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin keluarga, dan pemimpin komunitas. Namun, saat memimpin, jangan biarkan kebohongan terus menjadi panglima. Mari kita bangun ulang etika kepemimpinan kita. Bangkitkan kembali ajaran luhur sing bisa rumangsa dan padukan dengan nilai tauhid sebagai pondasi moral. Semoga kelak lahir pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengerti tentang rasa, yang tidak hanya hebat di atas podium, tetapi juga rendah hati di hadapan rakyatnya. Sahabatku semua, jangan merasa bisa, tapi belajarlah untuk merasa. Pemimpin sejati tak perlu banyak gaya, cukup banyak nurani. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.